Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi buku Ende HKBP nomor 5 ayat 8. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 16 Oktober 2020 dari kitab Wahyu Pasal 19 ayat 6 mengatakan, "Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dungi hubegema songon suara ni natorop situtu, songon suara ni aik godang, songon suara ni akaronggur nagogo, namadok haleluya. Ainunga mangarajai Tuhan debatatta si gom-gom saluhutna." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa perkawinan itu spektakular. Ratusan juta bahkan lebih dihabiskan untuk menghasilkan momen sempurna dalam satu pesta pemberkatan perkawinan. Biasanya gereja didekorasi dengan bunga bernuansa putih. Ketika pengantin berjalan menuju bangku gereja, maka mereka dikawal dengan bertaburan bunga. Kemudian lampu kamera membidik kedua pengantin ketika mereka sedang berjalan menuju tempat duduknya. Gaun pengantin perempuan gemerlapan dengan berwarna putih, dan laki-laki memakai jas dengan sedikit gugup. Ini adalah momen istimewa. Perkawinan adalah istimewa. Saat Yesus datang ke dunia kelak, Ia tidak datang sebagai bayi mungil, tetapi Ia akan datang sebagai pengantin laki-laki. Dia datang untuk menjemput pengantin perempuannya. Adat perkawinan orang Yahudi saat itu terbagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama, ikatan perkawinan yang disepakati oleh orang tua kedua
calon pengantin, orang tua dari calon pengantin laki-laki, dan orang tua dari calon pengantin perempuan. Orang tua calon pengantin laki-laki harus membayar mahar kepada orang tua calon pengantin perempuan. Proses ini hampir sama dengan pertunangan sekarang ini. Misalnya, Maria dan Yusuf sedang dalam tahap pertama ini. Matius 1 ayat 18, Lukas 2 ayat 5. Tahap kedua biasanya berlangsung setahun setelahnya. Calon pengantin laki-laki ditemani oleh pendampingnya datang ke rumah calon pengantin perempuan di tengah malam, diikuti oleh iring-iringan pembawa obor di sepanjang jalan. Calon pengantin perempuan akan bersiap-siap bersama para pendampingnya. Kemudian mereka dijemput untuk ikut dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Sebagaimana perumpamaan tentang 10 perempuan, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Tahap ketiga adalah pesta perkawinan itu sendiri, yang bisa berlangsung sampai berhari-hari, seperti kisah perkawinan di Kana, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Ayah pengantin laki-laki mengirim pengantin laki-laki dan teman-temannya ke rumah pengantin perempuan. Mereka akan mendapatkannya dan membawanya ke rumah pengantin laki-laki. Di sana hadiah akan dipertukarkan, perkawinan akan disempurnakan, dan pasangan akan memulai hidup baru. Inilah yang kita tunggu hari ini, menunggu pengantin laki-laki untuk datang memanggil pengantin perempuan dan menemuinya. Yohanes melihat tahap ketiga dari pesta perkawinan menurut adat orang Yahudi saat itu. 2 tahap dari perkawinan dianggap sudah berlangsung. Tahap pertama digenapi ketika kita menerima keselamatan melalui salib Yesus Kristus. Maharnya sudah dibayar lunas dengan darah Kristus. Tahap kedua, gereja di bumi hari ini menjadi tunangan pengantin laki-laki, yaitu tunangan Kristus sendiri. Semua orang percaya harus bersabar dan setia menunggu kedatangan pengantin laki-laki, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Untuk tahap yang ketiga, apakah Anda siap untuk bertemu dengannya ketika Ia datang? Tuhan sudah berdiri di pintu hatimu. Wahyu pasal 3 ayat 20. Dia mengetuk pintu hatimu. Tinggal apakah saudara mau membuka dan mempersilahkan Yesus masuk? Mana yang Anda pilih? Saya yakin Anda memilih untuk membukakan pintu dan mempersilahkan Yesus masuk di hatimu. Saudara-saudara, lalu siapakah pengantin perempuan itu?
Pengantin perempuan itu adalah jemaat Kristus. Pengantin perempuan itu bukanlah umat Israel di Perjanjian Lama. Umat Israel di Perjanjian Lama, seperti disebutkan kitab Yesaya, oleh kitab Yehezkel, oleh kitab Hosea, digambarkan sebagai istri Tuhan yang sudah disisihkan karena mereka berzina dengan menyembah berhala. Mereka menolak Tuhan dengan segala kasih sayangnya. Dan sekarang Allah sedang mempersiapkan untuk hari pesta perkawinan itu sendiri. Apa-apa saja yang perlu kita siapkan sebagai pengantin perempuan? Pertama, kita harus memiliki kedewasaan rohani, mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Matius pasal 10 ayat 37. Hanya pasangan yang saling mengasihi, saling mencintai, layak menerima pemberkatan perkawinan. Yang kedua, berpakaian lenan halus. Lenan halus berbicara tentang kekudusan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus Tuhan. Yang ketiga, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, yang dapat dirasakan oleh setiap orang percaya sejak Yesus menebus di kayu salib. Ketika umat Tuhan menjalani komitmen untuk bersatu dengan Kristus, maka mereka akan semakin mengasihinya, semakin serupa dengannya. Relasi yang intim disertai dengan perbuatan-perbuatan baik untuk menunjukkan kecintaan kepada pasangan. Saudara-saudara, Tuhan sedang mempersiapkan pengantin perempuannya kepada Kristus. Marilah kita memiliki kedewasaan rohani, berpakaian lenan halus, dan memiliki relasi yang intim dengan Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, di dalam Anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 5 ayat 8.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.